Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala KPW BI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Teddy Arif Budiman. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Fahrizal Nur. Yang kami hormati narasumber, yakni Ustadz Dr. Haji Sutrisno Hadi, SHMMSI. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan daerah serta perbankan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta hadirin jamaah Masda yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, taufiknya, kita bisa bertemu kembali dalam Masda mengaji bersama stakeholder daerah, memasuki edisi yang ke-14. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka amalan tersebut terputus atau berkurang keberkahannya. Maka marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, ini kita akan dengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara yang akan diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Fahrizal Nur. Pada Bapak Fahrizal Nur, kami silakan. Baik, terima kasih waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bank Indonesia, Perwakilan para juga Pak Kiai Dr. Haji Sutrisno Hadi, SHMMSI, yang berkenan hadir di narasumber kajian pada hari ini, dan tapi juga para pimpinan instansi telah dengan hadir pada acara, dan para pegawai BPK Kalimantan Utara dan para Kalimantan Utara yang hadir. Pertama-tama ini ucapkan salam para peserta pengajian kali ini. Selain untuk silaturahmi kita di Kalimantan Utara, juga sebagai ajang ya, meningkatkan keimanan minimal ini menjadi ikhtiar kita dalam misi kenikmatan, dalam rangka misi kemerdekaan. Sesuai dengan tema kali ini yang disusun oleh Pak Toro, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sangat sederhana, dan ajang silaturahmi ini salah satu bagian dari kita mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita rasakan selama tahun, dapat diisi dengan berbagai macam hal. Pengajian adalah salah satu hal yang positif, dan menurut Dr. Muhammad Hatta, pandit model kita, bahwa kemerdekaan ini bukan tujuan. Jadi ini adalah, kemerdekaan itu adalah awal agar mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Jadi diharapkan semakin dewasa bangsa kita, semakin kita juga mensyukuri kenikmatan selama ini sudah kita rasakan, dan kali ini sekaligus menjadi hukum semakin memupuk cita kita pada negara kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya kami. Dan tepat sekaligus kami kembalikan ke Pak Ustoro. Baik, terima kasih Bapak Fahrizal Nur atas sambutannya tadi. Jazakallahu khairan.
Berikutnya, hadirin yang kami hormati Allah, kita akan sama-sama simak penyampaian materi Mazda edisi ke-14 dengan tema Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan oleh narasumber, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Sutrisno Hadi, SHM MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil istiqlal wal hurriyah. Wassalatu wassalamu ala nabiy rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Yang terhormat pemimpin BPK Kaltara, Pak Fahrizal Nur, yang terhormat seluruh stakeholder daerah, yang terhormat KPNL Tarakan, yang saya banggakan Pak Agus Priantoro, Bapak, Ibu-ibu, keluarga besar Mazda yang saya banggakan. Sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat bertemu secara virtual dalam kajian ke-14 Mazda. Yang kedua, ucapan apresiasi dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada keluarga besar Mazda yang hari ini memberi kesempatan pada saya, kehormatan pada saya untuk berbagi informasi tentang hal ihwal terkait dengan mensyukuri kemerdekaan kita ke-77 tahun ini. Bapak Ibu rahmati Allah, untuk memudahkan penyampaian, saya mohon izin untuk bisa berbagi informasi melalui slide yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu rahmati Allah, mensyukuri kenikmat kemerdekaan adalah bagian penting dalam kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Sebagai orang yang beriman, tentu saja mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan, dan realisasinya akan kita rasakan bukan saja oleh kita sebagai bangsa Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat internasional. Bapak Ibu dimuliakan Allah, merdeka dalam bahasa Quran itu disebut hurrun. Sedangkan kemerdekaan merupakan sebuah nikmat, karenanya dalam bahasa, dalam istilah sehari-hari disebut nikmatul hurriyah wal istiqlal. Atau boleh disebut nikmatul istiqlal wal hurriyah. Nikmat kebebasan dan kemerdekaan itu pada hakikatnya berasal dari Allah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan merdeka atau hurriyah itu? Hidup merdeka dari kungkungan kekuasaan orang atau bangsa lain, karenanya orang merdeka itu orang yang hidup mulia, hidup dalam keadaan baik, dan hidup seperti itulah hidup yang indah. Kemerdekaan dalam Islam diwujudkan dalam bentuk paling sedikit 3 aspek. Yang pertama, kemerdekaan fisikal. Secara fisik, orang itu merdeka kalau bebas dari penjajahan, penghambaan, perbudakan. Yang kedua, kemerdekaan secara spiritual. Meskipun secara fisik sudah merdeka, belum tentu secara spiritual dia bebas. Karenanya mesti ada upaya kedua, yakni membebaskan diri secara spiritual. Dan yang ketiga yang mesti juga bagus akan kita kembangkan adalah kemerdekaan secara asketologika, secara asketik, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, merdeka secara sufisme. Bapak Ibu rahmati Allah, istilah merdeka ini sangat terkenal. Kemerdekaan manusia itu atau kemerdekaan kemanusiaan itu terkenal ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada sahabat Umar, kepada Amr bin As, gubernur Mesir,
Sejak kapan kamu memperbudak manusia? Bukankah mereka dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan merdeka? Karenanya Islam menentang segala bentuk perbudakan, penjajahan manusia oleh manusia, eksploitasi yang berlombar-lombar. Sebab tidak sesuai dengan hakikat kodrat kemanusiaan, tidak cocok dengan kesusilaan, tidak sesuai dengan kepatuhan dan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Bapak Ibu muliakan Allah, dasar-dasar teologis kemerdekaan fisik itu sudah dikenal jauh sebelum kita lahir. Allah dalam Quran pada surat Al-Balad mengatakan fakku raqabah. Hidup merdeka itu kalau bisa melepaskan perbudakan, melepaskan orang dari hidupnya sebagai hamba sahaya. Yang kedua, hidup merdeka kalau it'amun fi yaumin dzi masqabah. Hidup dalam sejahtera, bisa memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Dengan kata lain, hidup merdeka secara fisikal adalah hidup di mana orang tidak terbelenggu oleh penghambaan manusia oleh manusia. Fakku raqabah. Itu sebabnya bisa dimengerti para tokoh penggerak kemerdekaan bangsa Indonesia ini berasal dari mereka yang mengerti Quran. Para ulama, orang-orang yang saleh, yang mengerti ayat ini, mereka berusaha untuk bagaimana membebaskan diri sebagai bangsa Indonesia dari kungkungan kekuatan penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita merdeka, maka ada pilihan kedua yang mesti dibangun adalah bagaimana mensejahterakan bangsa ini. Ayat ke-14 itu. Jadi belum disebut merdeka secara sempurna kalau kita belum sejahtera. Karenanya mengisi kemerdekaan sebagai bagian dari mensyukuri kemerdekaan adalah dengan mensejahterakan bangsa ini. Memberikan kesejahteraan kepada seluruh anak bangsa. Apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dari periode ke periode itu menunjukkan bahwa upaya untuk mensejahterakan itu dilakukan secara simultan. Bapak Ibu rahmati Allah, dalam kitab-kitab tafsir, ayat tadi dimaknai bahwa dengan memerdekakannya, katanya, atau membantu agar orang tidak menjadi budak, itu adalah upaya memerdekakan diri. Katanya. Melepaskan atau melunasi kemerdekaan orang dari tuannya. Yang lebih patut lagi adalah memerdekakan tawanan yang muslim yang ditangkap oleh orang kafir ini dalam konteks perang zaman dulu. Maksudnya kita sebagai muslimin, muslimat itu tidak layak untuk dikuasai oleh Belanda, oleh Jepang dan lain-lain. Termasuk dalam konteks ini memerdekakan bangsa dan negara penjajahan adalah suatu kewajiban ilahiyah. Jadi berangkat dari ayat tadi, upaya memerdekakan bangsa Indonesia adalah kewajiban ilahiyah, kewajiban ketuhanan. Karenanya bagian dari ibadah kepada Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, selain kemerdekaan fisikal, kemerdekaan dalam Islam juga berupa kemerdekaan spiritual, yaitu terbebas secara kerohanian dari belenggu penghambaan pada materi, pada segala yang bersifat kebendaan. Allah memerintahkan agar semua manusia merdeka secara spiritual. Apa kata Allah? Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambika. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Katanya. Ini memerdekakan diri sendiri. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan membebaskan orang dari dosa yang dialami oleh mukmin laki-laki maupun perempuan. Katanya. Ini upaya memerdekakan orang lain. Jadi bukan saja memerdekakan diri secara spiritual, individual, tapi juga memerdekakan spiritual secara kolegial, bangsa negara. Wallahu ya'lamu taqallabu mahwasakum. Allah tahu katanya tempat usaha dan tempat tinggal kamu. Jadi upaya kemerdekaan itu dilakukan bukan saja orang per orang, tapi secara kolegial, secara kebangsaan, secara simultan bersama-sama seluruh anak bangsa. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau dilihat dari
perspektif tafsirnya, tetaplah kamu di atas pengetahuan itu, katanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kalau orang menyembah selain Allah, dalam perspektif ayat ini dia belum merdeka. Karena hal itu akan bermanfaat pada manusia itu pada hari kiamat. Dikatakan demikian kepada Nabi Muhammad, sedangkan beliau seorang yang maksum, orang yang tidak berdosa, tidak punya dosa. Nah, agar umat kita bisa melakukan seperti itu, kita diminta untuk meniru Rasulullah. Kalau kita sekarang sudah merdeka secara spiritual dengan menyembah Allah, sholat 5 waktu, ibadah dengan baik, di negara Pancasila seperti bangsa Indonesia, maka yang bagus dibangun setelah itu adalah istighfar, seperti dicontohkan Rasulullah. Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, wallahi, demi Allah, inil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam 100 kali. Jadi kalau kita istighfar 100 kali per hari, itu adalah upaya melestarikan kemerdekaan spiritual individual. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjut lagi. Ada kemerdekaan aspek yang ketiga yang mesti dibangun, kemerdekaan asketologikal, atau kemerdekaan dalam pendekatan sufisme, tasawuf. Kita semua harus membebaskan diri dari pengaruh yang membelenggu diri kita. Ada 2 pengaruh yang besar terhadap diri kita, diri siapapun manusia. Satu, kuatnya pengaruh syaitan dalam diri manusia, berupa bisikan-bisikan dalam hati manusia yang dapat membuat manusia jauh dari Allah. Yang kedua, ada pengaruh yang kedua, kekuatan yang kedua, dominasi syahwat hawa nafsu terhadap diri manusia yang merusak hidup bermartabat. Jadi 2 hal ini tantangan kita, yang tidak bisa kita abaikan, karena faktanya orang yang memperturutkan syahwat hawa nafsu dan tunduk pada pengaruh syaitan tergelincir, binasa dan celaka, menyesal di belakang harinya. Tapi dirahmati Allah, lalu bagaimana caranya tidak mempertuhankan setan? Karena setan adalah musuh nyata, aduwwun mubin, kata Allah. Allah jauh sebelum kita lahir sudah mengingatkan kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah memperingatkan kamu, katanya, hai manusia, katanya, anak cucu Adam. Allah ta'budus syaitan. Jangan kamu, katanya, menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kita selalu berusaha untuk memerdekakan diri kita dari pengaruh syaitan itu. Wani buduni, kalau begitu gimana pilihannya? Sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus. Jadi kalau Bapak dan Ibu, keluarga besar Mazda, setiap hari dengan sangat tekun menjalankan ibadah, mengabdi kepada Allah, itu bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan secara kontinu. Bapak Ibu rahmati Allah, tidak mempertuan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu syahwat angkara murka. Imam Ghazali menyebut bahwa hawa nafsu manusia adalah musuh dalam selimut yang lebih berat dibandingkan syaitan. Kenapa? Karena kalau syaitan dari luar diri kita yang masuk ke dalam diri, tapi kalau hawa nafsu ada dalam diri kita sendiri. Itu diakui sendiri oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kata Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, Tuhanku, katanya. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berangkat dari ayat ini, nafsu itu bertingkat. Ada nafsu yang mengarah pada kecelakaan, kerusakan, kebinasaan. Tapi ada nafsu yang justru mendekatkan kita kepada Allah. Dalam perspektif tasawuf atau asketik, kita mengenal nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu sufiyah. Nah, kalau kita sudah merdeka secara fisik, sudah merdeka secara spiritual dengan bertauhid kepada Allah, maka pilihan berikutnya adalah mempertahankan agar kita tidak dikuasai hawa nafsu. Timbul persoalan bagaimana caranya?
Bapak Ibu rahmati Allah, caranya adalah menyikapi nikmat kemerdekaan ini dengan bersyukur pada Allah. Caranya adalah menjaga diri agar kita tetap merdeka secara fisikal, merdeka secara spiritual, dan merdeka secara rohani, secara asketik, tasawuf, sufisme. Kenapa kita mesti bebas itu? Karena kita mesti bersyukur. Kita diberikan kelengkapan oleh Allah menjadi manusia. Ansya'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absar. Punya pendengaran, bisa melihat, bisa punya perasaan hati. Katanya. Sayang banyak orang tidak bersyukur. Nah, ayat ini meskipun berujung pada kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Meminta kita bersyukurlah. Jadi apa yang dilakukan oleh Masda dalam kajian sekarang ini adalah bagian dari upaya mewujudkan ayat 23 surat Al-Mulk ini. Jadi sudah benar, ya, sudah lurus, sudah benar kalau bangsa Indonesia dalam konteks yang lebih luas menyikapi kemerdekaan yang sudah kita alami selama 77 tahun dengan menjaga kemerdekaan itu dan mewujudkan syukur itu melalui amal-amal produktif yang bisa bermanfaat buat bangsa negara. Ibu rahmati Allah, mana alasan lain kenapa kita mesti bersyukur? Surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kamu, kita semua, keluarga besar BPK Kaltara, BI Kaltara, Basnas, ya, seluruh stakeholder daerah di Kalimantan Utara, Tarakan dan lain-lain, itu bisa hidup dengan baik, seperti sekarang, leluasa, nyaman, nikmat, itu dari Allah. Bekerja dengan baik, itu juga dari Allah. Hidup dengan aman, rasa aman, hidup dalam persatuan, kesatuan bangsa, itu mesti disyukuri katanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kamu ditimpa dengan kesulitan, ketidaknyamanan, kepada Allah lah kamu mesti minta tolong. Umumnya orang ketika dalam keadaan sulit, dia teriaknya, ya Allah tolonglah saya. Berangkat dari alasan ayat ini, bersyukur kepada Allah dengan mempertahankan bentuk kemerdekaan fisikal, kemerdekaan spiritual, kemerdekaan asketologikal itu adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan 77 tahun. Bapak Ibu rahmati Allah, agar tidak dikuasai setan, pilihan yang ditawarkan Islam adalah membentengi diri dengan mengokohkan iman. Jadi kajian-kajian yang dilakukan oleh Masda sampai episode ke-14, kalau nggak salah, itu adalah bagian dari menjaga, ya, mengokohkan keimanan. Fakta di masyarakat, di lapangan, iman yang lemah akan membuat kehidupan hancur. Apalagi tidak punya iman. Menguatkan pertahanan dengan takwa. Kalau sudah iman, maka langkah berikutnya takwa. Para ulama mengatakan makna takwa banyak sekali. Salah satu di antara imtithalul awamir wal ijtinabu 'anil manahi. Melaksanakan yang diperintah, menjauhkan yang dilarang, itu adalah bagian dari takwa. Lalu gimana cara mensyukuri kemerdekaan setelah kita merdeka 77 tahun? Hidup dengan jujur. Tidak zalim pada orang lain. Hidup dengan integritas yang tinggi. Bekerja dengan integritas yang optimal. Hidup jujur. Al-Ghazali merekomendasikan agar kita terus-menerus menjaga kesucian diri. Dalam perspektif tasawuf, kalau bisa kita berangkat dari rumah menuju ke tempat tugas masing-masing, di kantor masing-masing, itu dalam keadaan wudhu. Dan cara ini adalah bagian dari upaya mempertahankan diri agar kita steril dari pengaruh syaitan. Steril dari pengaruh hawa nafsu. Terus Imam Ghazali memberikan rekomendasi lagi agar kita tidak lupa dari berzikir mengingat Allah. Dari mulai berangkat kita menuju tempat tugas masing-masing, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sampai naik kendaraan, tetap berzikir, baca tasbih, baca takbir.
sampai di tempat tugas masing-masing, di BPK Kaltara misalnya, atau di BI Kaltara misalnya, tetap zikir pada Allah. Itu cara menjaga agar ada konsistensi kemerdekaan itu baik secara fisikal, spiritual, maupun eskatologikal. Bapak Ibu yang rahmati Allah, pilihan hidup jujur adalah sangat strategis. Karena kata Rasulullah, inna sidqa tuma'ninatun. Hidup jujur itu menenangkan hati. Orang kalau jujur, bekerja dimanapun, di lapisan apapun, dia akan tenang. Kapanpun mau diaudit, siap aja dia. Karena tuma'ninah. Dan orang yang tuma'ninah itu akan digiring oleh Allah, yahdi ilal jannah. Menuju surga. Jadi jujur itu sangat penting. Terus apalagi sarannya Imam Ghazali kepada kita agar kita bisa tetap merdeka nih. Tutup pintu masuk setan dalam diri kita. Misalnya jangan sombong, katanya gitu. Tidak zalim, katanya. Tidak ujub. Ujub itu bangga diri. Tidak sum'ah, suka memperdengarkan amal kepada orang lain. Tidak hasud. Tidak dengki, katanya. Tidak ria. Gitu. Ria itu beramal bukan karena Allah. Dan jangan syirik, katanya. Kenapa? Katanya kita mesti tutup pintu-pintu itu karena setan bisa kolaborasi dengan semua sifat negatif itu. Begitu kita sombong, setan akan nimbrung kalau bahasa Jakarta. Akan ikut campur dan membakar-bakar kita untuk terus sombong. Dan akhirnya sudah terbukti dalam sejarah, orang sombong binasa. Fir'aun sombong hancur. Korun sombong hancur. Jadi hidup yang paling bagus, hidup merdeka adalah hidup dengan jujur. Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana cara mempertahankan diri agar kita bisa tetap konsisten dengan kemerdekaan sufistik ini? Kita diminta bisa mengendalikan diri hawa nafsu. Misalnya, banyak cara diantaranya puasa. Puasa Senin Kamis, 13, 14, 15. Seperti Bapak Ibu sudah baca di banyak biografi para tokoh-tokoh kita, para founding fathers, beliau-beliau itu bisa sukses karena biasanya beliau itu di samping bekerja sebagai sebagai pejabat negara, sebagai orang yang ditugaskan oleh negara, itu aparatur sipil negara misalnya, itu tetap meskipun fasilitas begitu banyak, tetap aja Senin, Kamis, puasa, 13, 14, 15. Kenapa kok beliau-beliau itu masih tetap begitu? Karena beliau-beliau itu tahu bahwa salah satu sebab kenapa orang bisa tergelincir dalam menjalankan tugas karena kuatnya pengaruh hawa nafsu. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi kalau orang masih dikuasai oleh hawa nafsu, dia belum merdeka. Karenanya merdeka secara sufisme atau secara sufistik adalah memerdekakan diri dari pengaruh hawa nafsu. Malah kalau kita baca biografi 70 tahun tokoh A, 70 tahun tokoh B misalnya, ternyata beliau-beliau itu adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Orang-orang yang early to bed, early to wake up. Cepat tidur, cepat bangun. Gitu. Habis Isya, Nabi Muhammad nggak ada kesibukan lain kecuali istirahat. Orang-orang masih asik tidur tapi sudah bangun. Ngapain sholat malam? Gitu. Apalagi sebagai pejabat di daerah, komunikasi intensif dengan Allah melalui sholat malam itu menjadi penting. Karena yang bisa nolong kita dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara di daerah adalah Allah. Jadi kalau boleh ditausiakan, kita mesti memerdekakan diri terus. Ya, secara kontinu dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu ini. Nah, kalau kita lihat Quran juga mengajarkan kejujuran. Banyak ayat tentang kejujuran. Surat Taubah 119, Al-Ahzab 35, Surat Muhammad ayat 21. Katanya. Pada ayat pertama, ayat 119 At-Taubah itu, jujur itu diperintah. Jadi
bekerja dengan jujur atau bekerja dengan integritas tinggi itu perintah Allah. Gitu. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan dan bekerja dengan jujur. Gitu. Wa kunu ma'as shadiqin, katanya. Pada ayat kedua, jujur itu dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Siapapun pejabat daerah, laki-laki maupun perempuan, dia bisa bersikap jujur. Pada ayat ketiga, berlaku jujur dalam segala hal adalah amat terpuji. Bukan cuma dalam bicara, tapi dalam setiap perilaku. Di rumah, di masyarakat, di tempat kita bekerja, itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu rahmati Allah, contohnya nih Pak, Bapak Ibu. Mana perintah Allah untuk kita disuruh jujur? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, jadilah kamu orang yang jujur. Gitu. Kunu, itu dari kata kana ya kunu kun. Kunu, jadilah kamu, katanya, orang yang jujur. Gitu. Baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keadaan. Gitu. Kita mesti jujur, katanya. Apalagi sebagai pejabat. Gitu. Kalau kita berkata benar, orang akan pegang ke perkataan kita. Begitu kita tidak bisa dipegang perkataannya, orang akan tidak lagi menghargai kita, tidak apresiatif lagi. Dalam perbuatan juga jujur. Jangan malu jadi orang jujur dan jangan takut jadi orang jujur. Karena jujur itu justru membuat orang mujur dan kaya. Bapak dan hadirin sekalian, dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan al-birra, as-sidqa, katanya. Kejujuran itu yahdi ilal bir, membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu membawa orang kepada surga. Jadi tekadnya Mazda nih kalau bisa bukan cuma bekerja di dunia dengan sukses bahagia, tapi juga kepengen bahagia di akhirat. Jadi kalau kepengen bahagia dunia, bahagia akhirat, pilihannya sederhana. Jadilah pejabat daerah yang jujur. Pejabat yang lurus, jujur, benar. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjut lagi. Ini ayatnya tentang jujur itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Gitu. Wassadiqina wassadiqat. Kita lanjut aja karena ta'atu wa qawlu ma'ruf fa idza azamal amru fala sadaqullah lakana khairul lahum. Jadi kalau kita bisa berperilaku jujur, itu baik katanya, bagus banget. Katanya. Ya, pejabat daerah yang jujur. Kalau semua orang jujur, berkah nih negara nih. Kalau semua orang bersikap jujur, lurus, benar dalam sikap perbuatannya, itu akan membawa keberkahan bagi masyarakat bangsa ini. Nah, kita lanjut lagi. Ada hadis Rasulullah mengatakan, ini tadi, sesungguhnya benar atau jujur membawa kebaikan. Sesungguhnya kebaikan ini membawa kepada surga. Seseorang itu akan bertindak jujur, benar, sehingga ini ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiqin, orang yang jujur katanya. Sebaliknya kalau orang suka berdusta dan terus-menerus melakukan kedustaan akan membawa pada kejahatan. Kejahatan membawa pada neraka. Seseorang akan terus-menerus disebut berdusta kalau dia terus-menerus mempertahankan sifat dustanya itu. Jadi kalau gitu gimana? Kalau boleh ditausiahkan, jangan malu jadi orang jujur. Nah, jujur itu menenangkan hati. Sudah tadi saya kasih pengantar di depan. Kata Rasulullah, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragukan. Kerjakan apa yang kamu tidak ragu. Hadis itu menjadi penting ketika kita menjalankan tugas sehari-hari. Ya, di unit kerja apapun, di BPK, di Bank Indonesia, di Basnas, di bank-bank daerah, di KPNL, dan lain-lain. Kita bekerja dengan tegas, jelas, nyata, terang. Kalau ragu-ragu, jangan. Kenapa katanya? Inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan. Wal kidbu raibah. Sedangkan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Jadi kalau boleh disarankan,
Mari kita coba membangun hidup jujur. Gitu. Saya sudah yakin jujur semua gitu. Tapi bagaimana mempertahankan kejujuran itu sampai akhir tugas kita, paripurna gitu. Bapak Ibu rahmati Allah, ternyata jujur itu adalah ciri khas orang Islam. Nabi pernah menugaskan Abu Sufyan. Ya, dulunya gubernur Mekah yang kemudian pada perang Uhud dia masuk Islam. Abu Sufyan ditugasi Rasul untuk bertemu dengan Heraklius, kaisar Romawi. Nah, ketika bertemu dengan Heraklius terjadi dialog. Madza ya'murukun nabi katanya, kata Heraklius. Ya. Apa yang saja yang diperintahkan nabimu kepada kamu katanya. Abu Sufyan jawab, Ubudullah wahda, sembahlah Allah yang esa katanya. La tusyriku bi syai'an, jangan menyekutukan dengan apapun katanya. Tinggalkanlah ajaran nenek moyangmu katanya. Dan Nabi Rasulullah katanya, ya'muruna bisolati, kami disuruh untuk sholat katanya. Wasidqi, jujur katanya. Dan pemaaf dan suka membangun silaturahim. Jadi jujur itu adalah ciri khas orang Islam. Dibanggakan oleh Abu Sufyan sebagai ciri khas yang melekat. Nah, barangkali mensyukuri kemerdekaan itu akan lebih efektif kalau kita menjadikan diri kita jujur. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah jujur itu dipraktekkan oleh Nabi? Iya jawabannya. Ini kita lihat. Nabi pedagang yang jujur, pebisnis yang ulung. Ayatnya sangat masyhur, li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Tradisi orang Quraisy. Ila fihim. Kebiasaan mereka adalah rihlatas syita'i was-saif. Bepergian, bisnis pada musim dingin. Dalam tafsir dikatakan kalau musim dingin, Nabi Muhammad itu perginya, dagangnya, bisnisnya ke Yaman, Oman, Bahrain. Was-saif kalau musim panas, tapi naik ke atas. Ke Syam. Syam itu Syria, Yordania, Libanon. Terus Allah mengatakan, tradisi menjadi pebisnis dagang itu silakan diteruskan, katanya. Profesi apapun kamu dalam di dunia ini, cuma jangan lupa loh, katanya. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik rumah ini. Allah maksudnya. Ka'bah itu pemiliknya Allah. Siapa Allah? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan ketika kamu lapar. Wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman ketika kamu dalam keadaan takut. Berdasarkan ayat ini, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang terus-menerus melakukan dagangnya dengan jujur dan tidak pernah meninggalkan ibadah. Nah, karena Allah lah yang memberikan kecukupan itu. Mana buktinya Nabi Muhammad itu jujur? Katanya. Kita lihat, ini dia tadi keterangannya sudah, bisnisnya ke Yordan, ke Syria, ke mana-mana, jauh-jauh Nabi. Apa tuh indikator kaya Rasulullah? Nabi karena kejujurannya, maka Nabi jadi kaya. Katanya. Sebelum jadi Rasul, Nabi pernah memberikan mahar kepada Siti Khadijah ya, dengan 20 ekor lembu. Diserahkan Rasul pada Siti Khadijah sebagai bentuk mahar atau mas kawin. Kalau kita setarakan dengan sekarang, misalnya jika seekor lembu di Jakarta, kira-kira yang rata, yang biasa itu 30 juta rupiah. Nabi Muhammad pada waktu itu, kalau sekarang ini, Nabi Muhammad bisa ngasih mahar kepada Siti Khadijah umur 25 tahun, 600 juta rupiah. Satu prestasi yang cukup baik gitu ya. Kenapa kok bisa? Karena beliau jujur. Dari mana uang sebesar itu? Karena setiap kali beliau berdagang, selalu beliau dapat bonus berupa uang dan lembu atau unta. Jadi setiap kali pulang dengan model konsinyasi, Nabi Muhammad itu dapat uang dari para pedagang besar di Mekah. Itu dapat unta, dapat lembu. Jadi kaya Nabi. Kenapa? Jujur. Mana dia ayatnya? Ini dia ayatnya. Wa wajadaka ailan fa'atna. Dan dia tuh Allah mendapati kamu sebagai seorang yang berkekurangan. Ailan. Nabi Muhammad tuh lahir nggak punya apa-apa karena ayahnya sudah wafat pada usia 6 bulan dalam kandungan.
Umur 4 tahun ibundanya wafat, juga tidak meninggal warisan. Tapi karena kejujurannya, Nabi Muhammad aghna, diperkaya oleh Allah. Dicukupkan hidupnya oleh Allah. Barangkali ada doa yang bagus kita miliki ya, barangkali ya. Oleh keluarga besar Mazda, ini doanya Nabi. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Wa barik lana fima ataitana. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang kau berikan, yang kau rizkikan. Dan berkahilah kami dengan apa saja yang kau berikan kepada kami. Minta qanaah. Dalam ilmu tasawuf, orang kaya itu kalau qanaah. Bukan orang punya uang ratusan miliar atau triliunan, bukan. Bukan itu ukuran kekayaan. Kalau dia qanaah. Nah, barangkali Mazda itu akan disebut merdeka kalau qanaah. Bapak Ibu rahmati Allah, masih banyak nih yang bisa saya sampaikan, tapi Pak Agus bisa, Pak Toro bisa memberi aba-aba pada saya kalau kira-kira sudah kepanjangan ya Pak. Nabi memberikan esensi dari kaya itu apa sih sebetulnya? Laisal ghina an kathratil arad. Kata Nabi, kaya itu bukannya banyak harta katanya. Harta dalam arti fisik ya. Rumah, mobil, tanah, bukan itu katanya. Walakinnal ghina ghina nafs. Akan tapi kaya itu adalah kepuasan jiwa. Hidup dalam qanaah katanya gitu. Nah, hidup qanaah itulah yang disebut kaya. Karena kita bisa mampu bisa mengapresiasi apapun perolehan yang kita peroleh dari Allah melalui kerja-kerja halal di unit kerja masing-masing, kalau kita qanaah. Gitu. Kalau kita dikuasai hawa nafsu, dapat uang berapa saja, tunjangan atau gaji berapa saja, akan terasa kurang dan tidak pernah cukup. Kalau kita tidak qanaah. Jadi pilihan merdeka dalam konteks ini adalah hidup qanaah, hidup ridho dengan pemberian Allah setelah usaha maksimal, bekerja dengan halal, dengan baik, dan mendapatkan hasil secara baik, itulah disebut qanaah. Itulah orang yang kaya sesungguhnya. Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa kita gunakan sesi ini untuk barangkali diskusi ya, atau ngomong-ngomong ya Pak Toro ya. Gitu. Baik, Ustaz. Monggo silakan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian tadi. Masya Allah, kalau kita simak sebenarnya sangat banyak yang bisa dielaborasi. Kalau dilihat justru slide per slide-nya itu bisa menjadi satu tema kajian sendiri, Ustaz ya. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, ya kami berikan kesempatan mungkin Bapak Ibu yang ingin mengelaborasi tema tertentu, materi tertentu bisa langsung atau di sini ya kami bacakan. Ada satu yang masuk ya melalui chat. Kami akan bacakan yang Monggo. pertama ini dari Pak Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Yai, bagaimana cara agar kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terlebih khusus nikmat kemerdekaan negara yang sudah kita peroleh. Dan bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan pada diri kita seperti tawaduk dan qanaah. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun rasa syukur secara individual. Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau kamu ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, lihatlah kepada orang lain yang tingkat pendapatan ekonominya lebih rendah. Lihat orang yang penghasilannya lebih rendah dari kamu. Kamu akan merasakan syukur. Oh, kalau gitu saya masih lebih baik dibandingkan orang itu. Dari situ kita akan mengapresiasi Allah, menghormati, memuliakan Allah dengan bersyukur kepadanya. Yang kedua, katanya secara individual, bergaulah dengan orang yang lebih tinggi kadar, kualitas, kemampuan, keilmuannya dari bidang agama, akhlaknya. Kamu akan berusaha untuk
saya terus mesti mengejar seperti itu, gitu. Seperti orang soleh itu. Itu yang kemerdekaan, syukur secara individual. Syukur sebagai bangsa, sebagai bangsa kita mesti terus, jangan berhenti membangun hidup sejahtera. Bagaimana memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kalau dalam konteks kita sebagai anak bangsa, bagaimana memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Gitu. Salah satunya tadi, minimal misalnya dengan bekerja dengan jujur, qanaah, berbagi pada sesama. Hidup ini untuk berbagi. Gitu. Jadi begitu kita keluar rumah menuju ke unit kerja masing-masing di BPK, di Bank Indonesia, di mana saja itu. Niatnya adalah saya mau berbagi, saya mau memberi kontribusi yang besar buat masyarakat bangsa ini. Kalau semua orang tekadnya berbagi, maka bangsa ini akan mendapatkan berkahnya. Yang ketiga, bagaimana supaya tawadhu. Untuk bisa tawadhu, rendah hati, kita mesti punya sikap bahwa yang maha besar cuma satu, Allah. Selain Allah kecil. Siapapun orangnya. Nah, tawadhu itu akan bisa dikembangkan kalau kita sadar bahwa kita nggak ada apa-apa yang di hadapan Allah. Ketika kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah, gitu, maka kita akan merasakan hidup ini mesti dibangun atas kerendahan hati, ketawaduan, menghargai sesama, hidup apresiatif, menghargai orang lain. Itu Pak Agus, Pak Toro. Gitu. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, itu sebenarnya jawabannya juga bisa dielaborasi lagi ya, Masya Allah. Luar biasa. Masih ada kesempatan, mungkin saya berikan kesempatan satu penanya lagi, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa di-unmute. Baik, kalau belum ada mungkin saya melanjutkan sedikit satu pertanyaan ya Ustaz. Jadi, kalau dikaitkan dengan kejujuran ya atau mungkin sebagai individu tadi konteksnya mungkin saya lebih mengelaborasi dari sisi jamaah atau sebagai komunitas gitu Ustaz. Bagi kita mungkin individu orang per orang itu sudah bisa ya jujur seperti yang tadi Ustaz sampaikan juga. Ya meskipun kita terus mengupayakan agar kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Tapi bagaimana agar atau caranya membangun satu komunitas yang kuat gitu. Kadang ini yang perlu memberikan insight juga kepada orang-orang sekitar kita sehingga kita punya komunitas yang memang kita tuh menggaungkan sama-sama kejujuran gitu ya. Ya, sebagai bagian dari upaya pemerintah juga kalau pemerintah dari sistem mungkin banyak sudah upaya pencegahan korupsi dan sebagainya. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan dari sisi organisasi atau unit-unit kecil ini yang mungkin dirasa efektif dari sisi spiritual? Ya. Pasti Pak Toro. Nabi mengatakan ibda binafsik. Mulailah dari dirimu katanya. Ketika kita sudah memulai hidup jujur, kita akan kemudian menularkan jujur itu kepada masyarakat. Mula-mula kepada teman terdekat, kepada lingkungan terdekat, kepada keluarga, kepada masyarakat. Kalau kita sudah mencontohkan hidup jujur, maka orang akan, oh ternyata jujur itu bagus ya, gitu. Jujur itu baik. Dari kita dulu, gitu. Dari kita dulu, kita mesti mulai dari kita. Gitu. Dan jangan malu menjadi orang jujur. Kenapa? Karena faktanya jujur itu mujur. Gitu. Mana logika jujur itu mujur? Orang jujur kaya. Gitu. Sahabat Umar bin Khattab pernah minta izin sama Rasul. Ya Rasul, katanya saya mau izin mau ke Mekah, mau umrah. Katanya. Apa jawab Nabi? La tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupa ya, katanya, hai saudaraku mendoakan aku nanti di sana. Ini Nabi tawadhu sekali. Rasul pangkatnya paling tinggi sejagat. Masih minta didoakan kepada Umar bin Khattab. Ini sikap tawadhu, terendah hati. Umar bin Khattab jalan, ditemani Abdullah bin Dinar. Di tengah jalan, beliau ketemu dengan sekawanan kambing dalam jumlah banyak, ratusan kambing, sedang digembala oleh seorang pemuda. Umar bin Khattab datang mendekati si penggembala itu bilang, ya rong ibi nasyatan min hadhil ghanam. Pengembala katanya, coba kau jual seekor saja kambing yang kau
gembala ini, katanya. Apa jawabnya? Si pengembala itu, ana mamluk ya Sayyidi, saya cuma hamba saya Tuhan, katanya. Kambing ini milik majikan saya, katanya. Saya nggak punya hak untuk menjualnya, katanya. Apa kata Umar? Kalau kamu jual seekor aja kambing, ini bos kamu nggak akan lihat, nggak akan hitung ratusan banyaknya gini, nggak akan kehitung, kata gitu. Apa jawabnya si anak muda itu? Fa'ain Allah. Bagaimana dengan Allah Tuhan, katanya. Bukankah Allah lihat saya? Allah dengar saya, Allah tahu saya. Gitu. Nggak berani dia. Meskipun nggak ada yang lihat, nggak mau dia. Gitu. Dalam konteks kekinian, kita mesti bisa membangun, jangankan membawa yang banyak. Ballpoint yang dimiliki oleh kantor, kalau bukan untuk kita, untuk keperluan kita di rumah, tapi itu untuk dinas kantor, nggak boleh dibawa pulang. Gitu. Apalagi yang lain-lain gitu. Jadi kalau gitu gimana? Muliakan sikap kemandirian itu. Jujur itu ternyata mujur. Nah, kalau si anak muda itu tidak jujur, paling dia punya uang seekor kambing. Katakanlah 5 juta rupiah kalau di Jakarta. Itu pun haram, uang haram itu. Uang nggak. Kenapa? Karena bukan milik dia jual. Tapi karena dia jujur, bukan 5 juta dia dapat. Harga hamba saya pada zaman itu adalah sama dengan min khumrin na'am. Sama dengan unta yang paling mahal. Kalau sekarang misalnya Lamborghini misalnya gitu. Kalau dia jujur punya Lamborghini gitu. Kalau nggak jujur paling punya uang 5 juta itu pun yang haram. Jadi kejujuran mesti dibangun dan dimulai dari kita. Setiap individu, latihan. Dan Allah memberkahi orang jujur. Itu Pak Toro. Baik, jazakallah khairan Ustaz ya. Intinya akan membawa kepada keberkahan gitu ya Ustaz ya. Jadi Oh pasti. iya, jujur itu membawa keberkahan, makanya tidak akan rugi. Baik, karena waktu juga Ustaz yang membatasi kita, maka kami mohon perkenan Ustaz untuk memimpin doa bagi kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Saya kalau doa biasanya diawali dengan baca Fatihah, Pak Toro. Gitu. Jadi ada teman-teman dari Kodim dari mana-mana, silakan kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Barikillahumma lana fi ma ataitana wa yassir lana umurana wahdina subul salam. Waj'alna warzuqna asy-sya'b Indonesia, bangsa Indonesia. Najahan, falahan, yusran, sahlan fima yata'allaq bi ma'isyatihim. Allahumma aftah lana walahum, negara kesatuan Republik Indonesia. Abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal sihah, wa abwabal salamah, wa abwabal quwah, wa abwabal rizki, wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana wafiqna wasfi' mardana wa sahih as-sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Toro, Pak Fakhrizal, semua keluarga besar Masda yang saya banggakan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi dan juga doa kepada kita semua. Dengan berakhirnya sesi tadi, maka berakhir pula acara Masda pada kegiatan sore ini. Dan sebelum kita tutup, maka marilah kita sama-sama dengan memanjatkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan kegiatan sore ini.
dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Terima kasih Pak. saya pamit Pak Farizal. Oke, monggo Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.